Halo para pendengar perspektif baru dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Monica Ayu di dalam acara Perspektif Baru. Nah, kalau misalnya seperti biasa kita berbicara dan juga ngobrol mengenai berbagai topik, kali ini nih saya yang akan membawakan siaran ini, kita akan membahas sebuah tema yang sepertinya penting buat orang-orang nih tahu, dan mungkin banyak orang bertanya-tanya, gimana sih cara kita untuk menjadi seseorang yang akan kita bahas pada topik hari ini. Nah, sekarang saya akan mengundang bintang tamu yang juga akan memberikan insight pada kesempatan kali ini. Kalau dulu saya sering banget bertemu dengan beliau, hampir setiap hari, tapi karena sekarang nih, ketemunya hanya tiap minggu, hanya tiap Sabtu, jadi saya dan Anda akan bersama-sama menyapa beliau ya. Kita sambut bersama-sama, inilah Wimar Witular. Halo Wewe. Halo Moni. Kita udah Hai. lama nggak bertemu. Sehat ya, We? Alhamdulillah. Lebih terlihat segar dari terakhir ketemu, which is good. Terima kasih. You look more handsome. Beneran ya, We? Terima kasih. Oke, para pendengar. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai communication, komunikasi, dan kepemimpinan. Jadi, banyak sekali orang yang bisa memimpin, punya banyak ide, tetapi tidak bisa mengkomunikasikan idenya sehingga dimengerti oleh orang-orang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman pendengar semuanya untuk sama-sama mengetahui bagaimana sih kita bisa mendapatkan ilmu komunikasi dan akhirnya bisa digunakan sebagai modal untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, Pak Wimar Witular, panggilnya Wewe aja ya, biar akrab. Karena memang akrab kan, We? Ya. Nah, Wewe ini kan seorang praktisi komunikasi, sudah malang melintang di dunia komunikasi, pernah menjadi juru bicara Presiden Gus Dur, dan juga sekarang memiliki perusahaan komunikasi sendiri, yaitu Intermatrix Communications. Nah, banyak sekali nih orang yang tidak bisa berkomunikasi sesuai pada tempatnya. Menurut Wewe seperti apa sih komunikasi itu, dasar-dasarnya dilakukan pada saat apa, dan bagaimana ini sebenarnya bisa membantu orang untuk menjadi lebih baik atau naik level, We? Ya, kesempatan untuk mengembangkan komunikasi itu kita cari di mana-mana. Sekarang aja zaman COVID itu ada kesempatan mengembangkan komunikasi. Karena dalam COVID ini kita terpaksa berkomunikasi melalui virtual ya, melalui seperti sekarang ini. Nah, di situ kalau kita Zoom lengkap misalnya dengan 10 orang, 12 orang, kita itu jadi memang harus berkomunikasi. Kalau enggak malah dianggap kurang partisipasi. Jadi pertama kita belajar dari situ, dari praktek Zoom. Pertama komunikasi itu kita harus bicara dan mendengar setiap saat. Bukan pada saat tertentu aja. Komunikasi itu adalah mendengar dan bicara mengenai tema yang on track, yang sedang dibahas saat itu. Kalau pelajaran dari Zoom itu yang ada 10-12 orang, itu kita harus bersaing mencari kesempatan bicara, berarti kita harus bicara, ditanya atau tidak ditanya. Ini ada teman yang pintar tapi nggak pernah bicara, dan ada ya teman yang biasa tapi bicara. Jelas lebih dihargai yang bicara dari segi komunikasi. Kalau orang yang pintar itu memerlukan waktu banyak untuk meyakinkan orang bahwa dia pintar, karena nggak ketahuan. Kalau yang bicara, yang penting jangan bodoh. Jadi kalau bodoh sih malah makin banyak bicara, makin merosot gitu ya. Tadi kan Wewe ngomong soal berbicara dan mendengar, tapi banyak orang nih yang mereka dominan untuk lebih mau didengar, jadi lebih banyak mau bicara gitu, karena mungkin pengen dilihat orang, atau mungkin merasa bahwa kalau ketika saya berbicara, saya bakalan lebih punya nilai plus nih. Nah, itu gimana sih, haruskah kita lebih banyak mendengar lalu bicara, atau gimana? Kuncinya harus banyak mendengar. Bicara kalau perlu dan kalau saatnya ada. Seperti pemain bola yang jago, itu bukan yang ngejar-ngejar bola dan yang aktif, rajin, tapi
yang memang mengikuti permainan, tapi bicara pada saat diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita percuma rajin bolak-balik ke bengkel atau kemana ya. Yang penting kita tuh ada di waktu kita ada punya sesuatu untuk dikatakan something to say. Tidak setiap saat orang tuh harus bicara, karena tidak setiap saat orang tuh ingin dengar kita. Jadi moderat aja. Kalau bicara itu yang penting adalah saatnya, topiknya, dan penekanannya. Kalau mendengar itu harus mendengar aja setiap saat. Nah, ada lagi nih masalah yang sering dihadapi orang-orang, yaitu ketika mereka tidak bisa mencerna apa yang dikatakan orang lain, kemudian berbicara seenaknya aja gitu. Jadi kesempatan ini kan kadang-kadang orang gunakan tidak nyambung gitu ya, makanya kita kadang-kadang bilang kok ini orang nggak nyambung banget ngomongnya. Nah, itu gimana Apakah ada orang yang memang daya tangkapnya itu lebih lama dibandingkan orang lain? Dan bagaimana kuncinya ketika kita menghadapi orang seperti itu Kita sebagai pembicara menghadapi orang seperti itu, kalau orangnya banyak ya terpaksa orangnya yang harus menyesuaikan. Tapi orangnya satu, misalnya 1 lawan 1, ya kita harus mengubah standar kita sehingga orang itu bisa mengerti. Kita nggak bisa salahkan orang itu nggak ngerti omongan kita, kalau omongan kita memang tidak disesuaikan pada orang itu. Tapi kalau kita sudah berusaha menyesuaikan, maka orang itu sebaiknya memang nyambung. Kalau nggak nyambung tuh biasanya memang secara kepribadian nggak nyambung aja, nggak suka aja gitu ya. Jadi first you have to make the listener like you. Kamu harus buat orang itu suka sama kamu. Nah, bagaimana kita bikin orang suka sama kita? Kalau kita tanya seorang saksi di sini, tentu adalah dengan kita suka sama dia dulu. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, otomatis orang itu nggak suka sama kita. Kalau ada orang tiap datang dibully, ya nggak suka gitu ya. Tapi kalau ada datang, kita pandang dia sebagai seorang yang sangat menarik, ya bagaimanapun dia suka. Jadi ada hubungannya, komunikasi itu ada hubungannya dengan attitude kita terhadap orang. Oke, nah apa yang terjadi ketika kita baru saja mengenal orang itu, misalnya ada di lingkungan yang baru nih, dan kita belum tahu dia seperti apa sifatnya, dan mungkin dalam kasus terburuk, kita bertentangan sifatnya nih dengan mereka, tapi dalam satu kelompok kita harus bisa punya cara untuk berkomunikasi yang mengakomodir semua pihak. Nah, itu tuh gimana sih, triknya? Pertama, kita berusaha untuk mengakomodir semua pihak yang ada di situ. Yang nggak ada di situ, biarin aja. Jadi kalau kita masuk dalam kelompok, di mana ada satu orang beda dari yang lain, ya tidak usah diakomodir orang itu. Tapi kalau hanya satu yang hanya ada banyak yang beda, kita yang harus menyesuaikan diri. Tapi ingat, di bagian segi lain yang mau dibahas kan, leadership. Jadi selain berkomunikasi, kita juga ingin punya leadership. Leadership itu kuncinya hanya satu, harus ada tujuannya, harus ada sasarannya. Nggak bisa kita punya leadership kalau nggak punya sasarannya. Nah, kita tegaskan dari awal, kita nih berkumpul di sini karena mau belajar menjalankan satu tugas. Nah, kita banyak bicara mengenai tugas itu. Tidak bisa komunikasi itu hanya hahaha aja. Memang bagus sih untuk dapat rating YouTube yang tinggi ya, tapi lama-lama nggak tahu tuh orang ini bicara apa gitu. Jadi leadership requires communication, tapi communication itu hanya alat untuk leadership gitu. Leadership itu kuncinya mampu membawa orang kepada tujuan yang kita inginkan untuk dia gitu. Oke, seorang leader ini kan dilihat orang lain lebih mampu
lebih bertanggung jawab, lebih dewasa dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, tapi gimana menyiasati ketika dalam kelompok yang kita pimpin, itu ada satu orang yang mungkin suka mendominasi atau mungkin berbeda pandangan dari tujuan yang mau dicapai oleh kelompok itu. Kuncinya itu bahwa setiap kelompok yang kita akan hadapi itu harus kita pelajari dulu, apalagi kalau orangnya kurang dari 20 gitu ya. Jadi yang mana yang kita harus perhatikan atau yang kita harus tinggalkan gitu. Kalau tidak ada ya kita bicara, tapi bagaimanapun kita harus melakukan intel dulu, intelligence kepada calon pendengar kita, supaya datang tuh tidak istilahnya don't come in cold gitu, jangan dingin, sudah harus tahu, wah ini satu orang ini senang dielus-elus secara mental gitu ya. Kita jangan digalakin, tapi mungkin ada orang yang senang digalakin gitu ya, kita galakin. Jadi kita melakukan studi kepribadian pada masing-masing peserta itu. Komunikasi memang harus nyambung, nah untuk nyambung itu frekuensinya dan gayanya harus sama gitu. Oke, jadi mesti lihat siapa lawan bicara kita, dan ketika ada di dalam kelompok kita juga mesti tahu ya, orang-orang yang seperti apa sih yang ada di kelompok kita atau di tim kita, karakternya seperti apa. Nah, ya, karena yang penting bukan kitanya, tapi lawan bicara kita. Pembicara, katakanlah saya yang pembicara, udah biasa kan ngomong di sana-sini, nggak usah membuktikan apa-apa. Tapi yang lawan bicara kita, audiens kita, itu yang harus diperhatikan. Wewe ini kan orangnya sangat humble, terkenal tidak menonjolkan diri, tetapi sudah menonjol gitu. Sudah terlihat beda daripada teman-teman lainnya. Nah, ini berdasarkan apa sih, Apa memang Wewe tuh orangnya seperti itu ya, humble aja, terus nggak tahu orang-orang kok pada suka gitu, atau ada hal yang Wewe lakukan atau usaha sehingga orang lain bisa suka, Wewe? Sebetulnya humble dan sebagainya itu adalah kesan orang terhadap kita gitu ya. Ada juga yang anggap Wewe ini sombong sekali. Jadi kita harus selalu self-koreksi dan sadar apa yang kita lakukan. Dan walaupun saya sudah sering berkomunikasi dengan berbagai kelompok, tapi setiap kesempatan itu, setiap forum itu beda. Dan yang sekarang itu beda karena dua hal. Satu, orangnya itu aja, yaitu satu perusahaan, 12 orang. Kedua, caranya dengan Zoom gitu ya, dan ada ketegangan karena COVID. COVID ini menimbulkan macam-macam ketegangan. Ada orang yang sangat tidak senang COVID karena bagi dia duduk di ruangannya, di rumah itu tersiksa. Jadi dia harus pergi aja bolak-balik keluar cari kegiatan. Nah kalau dia terpaksa duduk mendengarkan, tersiksa. Ada orang yang memang senang dengar duduk itu seperti saya gitu, dan itu kita menikmati. Saya bisa lihat kok setiap saat, enaknya Zoom ini bisa dilihat di fotonya, di videonya. Siapa yang menikmati, siapa yang enggak gitu. Dan kalau kelihatan banyak yang tidak menikmati, kita mencoba menyesuaikan diri. Ngomongin soal COVID juga nih ya, apa sih bedanya atau mungkin sama aja ya antara komunikasi langsung dengan seperti ini? Karena kan ada orang yang mungkin pengen tahu raut wajahnya dan harus dilakukan langsung gitu. Lebih suka ngobrol langsung. Nah, dengan keterbatasan seperti ini, ada nggak trik-trik yang bisa kita lakukan dalam berkomunikasi? Trik pertama sih wajah kita harus diberesin, jangan ada macam-macam ya. Harus rapi. Nah, yang pertama diri kita. Kalau melihat orang, ya ini untungnya komunikasi cara begini dengan cara biasa, kita bisa lihat orang dari dekat dan orangnya tidak merasa dilihatin gitu kan. Tuh. Ya betul. Jadi kita bisa lebih mengenal. Ada orang, wah ini kok sekarang lebih cantik gitu.
ternyata memang lebih cantik gitu ya. Nah, jadi sedangkan kalau anak saya bilang, anak saya tuh udah gede, udah umur 40-an ya, dia jadi advisor di perusahaan saya bilang ini orang kok ini sekali ya, tidak menikmati, bodoh segala macam. Dari dulu juga dia gitu. WB aja nggak tahu karena nggak pernah ketemu orang itu gitu. Jadi saya dulu hanya ketemu orang macam Monik, macam Rahayu gitu, macam Isna. Jadi yang orang-orang yang tidak suka saya itu nggak ketemu. Sekarang semuanya ketemu dan memang harus ketemu karena itu syarat dari kelangsungan perusahaan. Jadi lebih challenging sekarang ini komunikasi itu lebih menantang. Saya harus cari topik yang disenangi semua orang. Kalau ada orang yang ingin bicara drama Korea, saya harus belajar dulu ya, karena saya tidak pasang-pasang bintang film Korea di kamar saya. Tapi di lain pihak ada juga rekan saya bilang melalui cara ini 2 kali sehari kita Zoom call, kita jadi bonding. Yang ingin kenal memang jadi lebih mengenal. Tiap orang bicara dia akan diperhatikan. Menurut saya juga ini sangat bagus untuk belajar komunikasi, baik sebagai yang bicaranya maupun sebagai yang mendengarnya. Jadi saya anjurkan bahwa Zoom call ini jadikan kurikulum di belajar komunikasi, walaupun kita tidak harus distance learning gitu ya. Nah, ada tentunya dulu saya ngajar kuliah 120 orang muridnya kalau kuliah tingkat 1 kan, orang teriak-teriak sana sini. Nah itu tantangan pertama adalah supaya orang jangan teriak-teriak. Jadi kalau agak tenang, itu saya anggap berhasil. Kuncinya adalah cari topik yang bikin orang ingin mendengar gitu. Waktu saya jadi dosen itu banyak kejadian politik di luar. Jadi saya selalu bawa cerita. Tadi pagi nih si ini, semua penuh perhatian. Jadi walaupun kita ada topiknya dalam memberikan kuliah, kita harus ada gula-gulanya, permennya yang membuat orang senang mendengar. Kalau sudah S2, kalau sudah tingkat 4 atau S2, malah saya yang tanya, saya bilang, topik kita adalah ini, misalnya dalam bidang manajemen keuangan. Mau dengar soal itu atau mau dengar gosip-gosip politik? Orang bilang gosip politik aja deh. Oke ya, tapi ini bahannya harus dibaca dan akan keluar di ujian, jadi kamu harus lebih rajin. Oke, saya kasih gosip terakhir. Gosip terakhir katanya direktur bank ini, gini. Karena kan orang finansial. Jadi orang senang dia datang, dia dapat cerita, dan dia juga diingatkan untuk mempelajari bahan. Bikin kuliahnya itu exciting. Bikin kalau ketemu dosennya itu, dia itu senang. Karena itu saya, waktu itu di ITB itu suka ada pemilihan dosen favorit gitu ya. Saya terpilih dosen favorit gitu. Terus rekan dosen herannya kenapa si Wimar favorit, dia kan orangnya biasa-biasa aja. Ya tahu orang senang sama dia gitu. Tahu tahun depannya masih jadi dosen favorit juga. Terus 3 tahun tanya, Wim kenapa sih lo favorit? Nggak tahu, itu kan mereka yang milih. Tapi ya mungkin karena memang saya tahu atau saya bisa berusaha, mereka itu ingin dengar soal apa. Kalau dia tidak menarik soal pelajaran, kita ngomong yang lain, tapi bahan pelajarannya kita sediakan, bilang halaman sekian sampai sekian kita baca. Jadi harus ada empati kita tuh, harus ada empati. Oke, jadi harus ada empati. Wah, berguna banget tuh, Wei, karena banyak orang yang ketika mereka ngomong seperlunya aja sesuai dengan yang mereka harus omongin gitu. Mungkin nggak banyak orang yang bisa memberikan gula-gula dan permen-permen gitu. Itu kan kesenangan masing-masing orang. Saya cocok lah untuk jadi guru, untuk pimpin perusahaan, atau apa. Tapi tidak cocok misalnya untuk menjalankan mesin turbin di
di pembangkit listrik. Karena nggak ada teman gitu kan, jadi cuman krok. Jadi tiap orang punya tempatnya masing-masing. Iya. Nah, kalau misalnya, mungkin ini terakhir ya, We, untuk menutup juga sesi kita. Bagi orang-orang yang merasa kurang percaya diri, mereka merasa tidak bisa ngomong, tidak bisa berkomunikasi dengan kata-kata yang tepat, gitu kan ada yang merasa, kok aku kalau ngomong tuh berbelit-belit ya, atau aku tuh nggak pede banget, sampai gemeter, terus ngomongnya jadi sedikit, terus udah, audiensnya nggak ngerti. Nah, kita sekarang di Jabar seperti ini kan pasti diperhadapkan dengan situasi itu, We. Suka tidak suka. Orang yang pendiam gitu, pasti ada aja kesempatan dia diberikan waktu buat bicara. Nah, dari Wewe untuk menutup sesi kita hari ini, apa sih We tipsnya buat orang yang harus berbicara, namun mereka merasa mereka tidak punya skill untuk berbicara di depan publik? Saya beruntung memang punya modal untuk komunikasi, karena dari kecil saya itu orangnya gemuk gitu ya. Dan lucu katanya dulu waktu kecil. Jadi belum bicara pun udah dilihat atau diledek atau apalah, jadi perhatian. Jadi dan supaya nggak tahan malu harus berbicara. Tapi ketika waktu saya itu harus bicara lebih serius, saya pikir saya mau ngomong apa ya, saya nggak tahu banyak mengenai hal ini, hal itu. Tapi langsung saya hadapi yang saya nggak tahu banyak itu apa gitu ya. Setiap topik yang saya tidak kuasai itu saya kuasai dulu sebelum ketemu orang gitu. Terus kalau memang kemampuannya terbatas dalam satu topik, kita jangan paksakan. Kita campur dengan gula-gula itu. Topiknya sekian persen, lucu-lucunya sekian persen. Begitulah. Oke, jadi yang pertama nih kita harus hadapi ya, We. Apa yang ada di depan, hadapi. Dan jangan lupa jika kita merasa kita kurang pada suatu bidang, kita harus perkaya itu. Dan jika memang kita bukan orang yang betul-betul menguasai, ya kita campur dengan hal yang memang kita suka dan kita bagus pada bidang itu gitu ya, We. Ya lebih baik dicampur, jangan memaksakan. Misalnya harus bicara soal gempa bumi. Kita nggak gitu ngerti gempa bumi, cuma tahu dikit-dikit. Jangan dipaksakan bicara banyak mengenai gempa bumi. Tahu-tahu di situ nanti ada orang yang memang sangat ahli, kita jadi malu. Jadi bilang aja, ini soal gempa bumi gini-gini, tapi ngomong-ngomong saya nggak gitu ahli, ini baca aja sendiri ya. Tapi yang menarik untuk saya ini soal hujan lebat gitu. Saya bisa bicara mengenai hujan lebat. Jadi kita bisa cari topik di mana kita nyaman. Oke. Nah, bagi para pendengar, menurut saya sih topik kali ini sangat-sangat menarik dan sangat-sangat langsung bisa dipraktekkan. Karena ini praktis sekali. Tips-tips yang diberikan oleh Wewe ini benar-benar bisa dipraktekkan dalam kita sehari-hari. Nah, semoga apa yang menjadi perbincangan kita hari ini berguna ya, Wewe, untuk para pendengar. Tip terakhir ada, yaitu ingat kalau kamu sudah dikasih kesempatan bicara, orang tuh ingin dengar kamu bicara. Jangan, saya nggak bisa bicara, saya nggak usah. Ambil aja. Dalam hati kita harus tahu, lo yang suruh gue bicara, ya lo harus dengar gitu ya. Dan kita dengan sikap positif, orang akhirnya mau dengar. Oke, tips yang terus bertambah ini sangat langka kesempatannya, hanya di Perspektif Baru. Jadi, terima kasih banyak Wewe untuk sesi kita pada hari ini. Sangat-sangat praktis menurut saya, kalau baca di buku, nggak mungkin nih langsung tahu tips-tips dari Wewe. Terima kasih banyak ya, We. Terima kasih, Monique. Nah, para pendengar Perspektif Baru, jangan lupa bahwa transkrip dari acara ini dapat Anda akses di perspektifbaru.com.